Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya hari ini kita bisa bertemu kembali ya di kelas PKK, kelas 12 FI ya. Walaupun keadaannya sekarang sudah mulai semi ya, di mana masuk untuk praktikum, tapi untuk teorinya masih jarak jauh, nggak apa-apa. Semuanya patut disyukuri. Baik, sebelum memulai pelajaran, maka silahkan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa diucapkan. 12 FI semuanya sudah hadir. Coba lihat semuanya sudah hadir ya. Coba Asoni KM. Iya, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Oh iya. Mohon sebelumnya kepada anak-anakku suaranya di-mute terlebih dahulu. Kecuali kalau ingin bertanya, nanti tolong diangkat dulu ya tangannya ya, biar tampak. Kita sudah mulai praktikum ya di sekolah kita, tapi untuk tetap prokes 5 M-nya harus diterapkan. Silakan di layar ya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Perencanaan produksi massal bisnis model kanvas pertemuan 1 oleh Ibu. Sebelumnya kalian sudah mendapatkan pendahuluan ya? Iya, Bu. Minuman kopi instan merek apa nih yang disukai oleh anak zaman now? Coba. Latte, Bu. Kenapa kalian suka kopi instan tersebut? Ayo, siapa yang mau menjawab? Karena mempunyai ciri khas, Bu, dari aromanya. Di mana Fadilah membelinya? Yang beli di kantin, ada yang beli di Starbucks, tapi yang jelas kopi instan ini menjadi sangat-sangat tren ya sekarang. Kopi instan itu salah satu produk yang diproduksi secara massal. Kenapa produksi massal harus direncanakan? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Selain itu, kita akan menghitung mengenai harga, ya harga reseller, harga distributor, dan itu tujuan akhirnya nanti di ujung adalah Ibu mengharapkan kalian bisa melihat aspek-aspek apa saja yang harus diterapkan dalam perencanaan produksi massal tersebut. Nah, pertama, kita akan membahas dulu tentang produksi massal dan perencanaannya. Ya, lalu tahapan berikutnya akan mengerjakan lembar kerja BMC dan LKPD. Apakah kalian sudah mengambilnya dari Google Classroom? Nah, setelah itu kalian akan mendiskusikan permasalahan yang ada di lembar kerja dan BMC-nya tersebut ya secara berkelompok. Sudah, Bu. Sudah, baik. Nah, selanjutnya kalian harus membuat presentasi apa yang sudah kalian kerjakan. Nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas ya. Nah, sebelum itu Ibu akan memberikan suatu gambaran terlebih dahulu. Di manakah proses perencanaan produksi massal itu di dalam suatu rantai kewirausahaan? Tidak ada jaminan produk akan laku. Ya. Sebelumnya Ibu akan memperlihatkan suatu video ya tentang suatu produk yang inovatif tapi dia tidak laku di pasaran. Produk apakah itu? Nah, itu adalah suatu produk yang disebut dengan jumping shoes atau suatu sepatu yang bisa lompat-lompat. Hanya suatu penemuan yang luar biasa dari seorang dokter di Jepang sana. Tapi setelah diproduksi massal, dia tidak laku. Kira-kira kenapa ya tidak laku? Kalian mau nggak beli sepatu yang bisa loncat-loncat begitu? Enggak, Bu. Capek. Adisti lebih milih mana? Jumping shoes atau sepatu roda, roller skate? Sepatu roda, Bu. Itu adalah satu contoh kasus di mana produknya sebenarnya inovatif, kreatif, dan sesuatu yang berkualitas. Tapi ternyata orang segmen pelanggan konsumen tidak menanggapinya dengan baik. Jadi produknya nggak laku. Nah, ini adalah salah satu resiko produksi massal jika tidak direncanakan dengan baik. Belum milenial, orang biasanya membuat dulu produk yang inovatif, baru mencari cara untuk menjualnya. Nah, sekarang sudut pandangnya berbeda, di mana sekarang orang lebih mendengar, ya, lebih mendengar kepada konsumen lewat peluang usaha yang kalian pelajari di kelas 11, apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Itulah yang dibahas di dalam bisnis model kanvas. Nah, bagaimana sih merencanakan suatu produksi massal itu dengan bisnis model kanvas? Aspek apa saja? Bagaimana keterhubungan setiap aspek tersebut di dalam bisnis model kanvas ini? Nah, ini akan kita bahas hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, kalian sudah baca belum literatur tentang bisnis model kanvas? Tugas minggu kemarin, Adisti? Udah, Bu. Udah, alhamdulillah. Winda udah baca, Win? Sudah, Bu. Sudah, oke. Baik ya, Ibu harap semuanya sudah membaca, walaupun sekilas minimal ada gambaran ya. Ini adalah secara garis besar 9 aspek bisnis model kanvas. Silahkan kalian baca hal tersebut di bahan ajar yang sudah Ibu bagi. Adapun ini adalah outline atau pola
dari bisnis modal kanvas ya yang diberikan di bahan ajar baik di LKPD juga yang harus kalian tuangkan ke dalam suatu media ya. Medianya harus bisa dilihat oleh semua orang. Kalian sudah menyiapkan apa? Amel, kelompoknya sudah siap, Amel? Sudah? Ya, oke, bagus. Di LKPD itu di segmen pelanggan, Amel harus membandingkan 2 produk, ya Kiranti sama sari kunyit asam sidomulyo. Asam. Iya betul. Betul, Bu. Menurut Amel, segmen pelanggannya apa ya Amel? Kalau Kiranti itu untuk usia remaja, dan kalau kunyit asam itu untuk semua umur, bukan untuk semua umur. Terus kalau Kiranti itu banyak variannya, Bu. Oh iya, untuk Kiranti banyak variannya. Asam cuma satu jenis. Satu jenis. Kira-kira kalau Kiranti itu segmen pelanggannya, kenapa dia pelanggannya remaja? Karena fungsinya, Bu, buat meringankan sakit menstruasi. Kalau Amel nggak tahu, Amel bisa searching di websitenya ya. Ya, Bu. Ya, yang Ibu tanyakan tadi itu 2 aspek dalam bisnis modal kanvas, Mel. Yang pertama itu adalah segmen pelanggan. Yang kedua adalah proposisi nilai, ya nilai apa saja yang ditawarkan oleh produk tersebut. Yang harga reseller atau distributor itu yang perhitungannya. Oh, yang perhitungannya. Bagaimana Mirna menghitungnya? Ibu pengen lihat. Paham? Ya, dicoba dulu, nanti kita lihat hasil perhitungannya, ya. Baik. Selain itu ada lagi pertanyaannya? Saluran yang dipakai untuk produk Kiranti itu kira-kira apa? Kiranti biasanya dijual di mana? Ada yang langsung, ada yang online. Nah, yang online. Itu online di mana? Tokopedia, Lazada, atau Shopee. Nah, itu juga sekarang merupakan salah satu saluran. Dia menyampaikan nilai dari produk tersebut kepada pelanggan. Ya, itu yang disebut dengan namanya marketplace ya. Nah, seperti itu. Oke, dilanjutkan diskusinya. Kalau ada kesulitan, nanti boleh tanya Ibu lagi. Baik. Sekarang Ibu ke kelompok 3, ya. Kelompok 3. UN ngebahas yang tentang hubungan pelanggan arus pendapatan. Oh iya, oke. Yang hubungan pelanggan daripada Kiranti itu apa? Yang hubungan pelanggan yang seperti customer service, yaitu pelayanan pelanggan, dapat juga di media sosial, atau enggak marketplace. Oke. Kalau media sosial itu dia menjual atau sebagai fungsinya menjual atau untuk mempertahankan pelanggan? Seperti kalau menjual juga bisa, seperti mengunjungi laman tokonya, Bu. Kalau untuk mempertahankan pelanggannya di bagian apa ya? Bagian customer service, Bu. Ah iya. Jadi yang namanya media sosial itu bisa berfungsi sebagai saluran, ya, menjual tadi, juga bisa berfungsi sebagai hubungan pelanggan. Double ya fungsinya. Jadi nggak salah. Iya, jadi nggak salah kalau nanti kelompoknya hal itu nanti dia akan mencantumkan media sosial baik di saluran maupun di hubungan pelanggan. Asalkan jelas bisa membedakan fungsinya. Oke? Pendapatannya bagaimana? Arus pendapatannya seperti di toko, membuka suatu toko. Ya, atau gerai. Ya, tapi yang disebutkan di sini adalah sumbernya dari penjualan produk. Kira-kira selain penjualan produk, ada lagi nggak sih perusahaan bisa dapat keuntungan dari apa lagi? Seperti mungkin sharing dengan satu saham. Ah iya, sharing saham. Ya bisa. Ada juga yang namanya merchandise. Pernah lihat nggak merchandise? Misalnya gini, ada suatu perusahaan produk susu misalnya. Nanti dia bikin merchandise misalnya botol susu. Nanti bisa dijual terpisah botol susunya. Pernah lihat nggak? Ya, Bu. Nah, itu namanya penghasilan perusahaan dari merchandise. Padahal dia perusahaan susu, tapi dia punya merchandise botol susu. Botol susunya itu bisa dijual terpisah. Itu juga sama, ya, seperti itu. Kalau Kiranti kira-kira atau enggak kunyit asam sido muncul, kira-kira penghasilannya selain dari menjual produk, sharing saham,
Apalagi pada saat kemarin PKL usahanya hanya membuat produk atau mendapatkan maklun. Kalau misalnya memperhatikan lebih detail, ada laporan temannya yang menyatakan bahwa perusahaan yang kemarin itu dia menerima maklun. Jadi dia tidak menjual produknya, tapi dia menerima orderan membuat produk. Ya, namanya maklun. Coba dicari lagi ya. Baik. Diskusi Ibu anggap selesai ya. Nah, coba Ibu ingin satu kelompok menampilkan hasil diskusinya berupa lembar DMC-nya. Siapa yang akan menampilkan PowerPoint presentasinya? Silakan. Baik, di sini saya dari kelompok 1 akan presentasikan tentang bisnis model Canvas. Anggota pertama Rizky Rahma, kemudian Amelia Putri, Jikal Aulia Rahma, Dihastari Indri, dan Fadilatul Nurlewati. Yang dibimbing oleh Buteker Ibu Siti Saran Nur Aini. Sekian presentasi kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus untuk kelompok 1, Fadila, tepuk tangan. Kasih aplaus ya, terima kasih. Coba Ibu mau kasih nilai lebih nih. Siapa yang bisa memberikan tambahan dari yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Yang bisa memberikan tambahan nanti sama Ibu dikasih nilai plus. Yo, kelompok 3 silakan. Tadi yang tentang yang arus pendapatan, ya. Ditambah yang dengan maklun itu, Bu. Oh iya, maklun ya, betul. Yang kegiatan manufaktur, produk yang dilakukan seseorang atau sebuah perusahaan untuk memenuhi permintaan dari pihak lain. Ah iya, itu ya maklun ya. Jadi maklun bisa menambahkan arus pendapatan. Bagus sekali. Kebetulan dibahas tadi ya di kelompok 3. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Semuanya akan mendapatkan nilai plus, poin plus. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang bisnis model Canvas ya, blok 1. Coba kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Yang kelompok 3 kesimpulannya dari bisnis model Canvas, yaitu bisnis model Canvas yaitu suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Ya, dipahami dengan mudah. Kelompok 3 bisa melihat kan ya unsur-unsur dari tiap aspeknya? Ya, Bu, berdasarkan aspek-aspek. Ya, oke. Alhamdulillah cukup jelas. Yang kalian paparkan, Ibu anggap kalian sudah paham. Nah, untuk memperdalam materi ini ya, seperti itu, silakan mengerjakan latihan yang sudah di-share linknya oleh Ibu di Google Classroom. Ya, selain itu, Ibu juga ingin kalian memberikan refleksi, ya, memberikan refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Termasuk kesulitan di dalamnya, tolong disampaikan. Linknya sudah Ibu share juga di Google Classroom, ya. Paham ya? Paham, Bu. Baik, alhamdulillah. Ya, nah, kita nanti minggu depan akan mempelajari mengenai bisnis model Canvas blok 2, ya, lanjutan dari pertemuan hari ini. Tugas semuanya, baik MLKPD, BMC maupun presentasi, silahkan diupload di GCR. Ibu sudah membuat link tugasnya, ya. Walaupun kerja kelompok, tapi uploadnya sendiri-sendiri, ya, seperti itu. Nah, jangan lupa baca terlebih dahulu materi yang akan kita bahas, ya, minggu depan, ya. Tolong diingat kembali mengenai alur produksi. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini, ya. Tetap jaga kesehatan, prokesnya dijaga, jangan sampai kita lalai. Jangan lupa untuk daftar vaksinasi bagi yang punya kesempatan. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan lain, silahkan masuk ke Google Classroom, boleh ditanyakan di sana atau boleh di WhatsApp group juga. Nah, demikian pelajaran hari ini. Ya. Kita berdoa dalam hati mulai. Doa hidupkan. Alhamdulillah, Ibu izin pamit. Silahkan. Sampai ketemu minggu depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.